Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wassohbihi wa wala la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Pemirsa yang saya hormati, di malam hari ini saya berada di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta di bulan suci Ramadan, di hari Rabu 19 Maret 2025, melepas kepergian si sulung yang menunaikan tugas ke Jepang. Pemirsa, malam ini bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan yang penuh dengan berbagai macam amal-amal kebaikan, bulan yang di dalamnya Allah syariatkan untuk umat Islam menunaikan ibadah puasa selama 1 bulan penuh. Bulan yang di dalamnya Allah turunkan malam kemuliaan, malam Lailatul Qadar, yang nilai malam tersebut bagi umat Islam yang beribadah di saat itu mendapatkan ganjaran pahala khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Pemirsa, mengapa bulan Ramadan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tampaknya jawabannya adalah karena bulan Ramadan adalah bulan dipilihnya oleh Allah turunnya Al-Quran. Hal ini sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surah Al-Baqarah, surat kedua ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya adalah bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Jadi dengan sangat jelas, dengan sangat terang benderang Allah mengatakan turunnya Al-Quran itu di bulan Ramadan. Di dalam kitab Mabahith fi Ulumil Quran karya ulama Mannakhal Al-Khattan dijelaskan turunnya Al-Quran itu berlangsung selama 2 tahapan. Tahapan pertama yaitu dari Lauh Mahfuz, tempat yang terjaga di sisi Allah Subhanahu wa taala, turun ke langit dunia. Nah, itu terjadi pada malam Lailatul Qadar, malam-malam ganjil di 10 hari terakhir. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Jadi sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam kemuliaan. Nah, jadi tahap pertama dari Lauh Mahfuz ke langit dunia, Baitus Sama, itu terjadi pada malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan, utuh. Ya, utuh 30 juz, 114 surat, 6236 ayat. Itu turun utuh itu dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Nah, ini yang menjadi sebab mengapa Allah memberikan ganjaran pahala khairum min alfi syahrin. Dikarenakan pada malam Lailatul Qadar itulah Allah turunkan Al-Quran secara utuh. Jadi ketika tiba di bulan Ramadan, momentum malam Lailatul Qadar itu menjadi sarana yang Allah berikan bonus pahala. Ya, bonus pahala yang sangat besar. Bayangkan 1000 bulan itu kalau ditahunkan sama dengan 83 tahun lebih. Ya. Sementara umur manusia rata-rata 60-70 tahun. Tapi dengan berjumpa di malam Lailatul Qadar, Allah beri ganjaran setara dengan 83 tahun. Nah, itu tahap pertama. Lalu tahap kedua, dari Baitus Sama, langit dunia, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, itu tahap kedua, yaitu secara berangsur-angsur selama 23 tahun. 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Nah, ini yang kemudian diperingati pada malam
17 Ramadan, yaitu ketika Nabi Muhammad SAW sedang berada di Gua Hira dan menerima wahyu yang pertama, surat Al-Alaq 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, itu ayat 1-5 adalah ayat pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW di Gua Hira. Jadi kita menjadi paham mengapa malam dimuliakannya itu di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir, sementara umat Islam memperingatkan malam nuzul Quran di tanggal 17 Ramadan. Karena memang Al-Quran turun secara 2 tahap. Jadi pemirsa yang saya hormati, bulan Ramadan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu di dalamnya disyariatkan ibadah puasa. Itu di antara sebab utamanya karena Allah pilih bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Quran. Jadi Al-Quran ini adalah kalamullah. Al-Quran ini adalah omongannya Allah, firmannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah zat yang maha mulia. Ketika mengeluarkan kalimat-kalimatnya, kalimatnya adalah kalimat-kalimat yang mulia. Itulah yang disebut dengan wahyu. Kalimat ini kemudian disampaikan kepada malaikat Jibril, lalu oleh malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi Muhammad SAW yang menerima wahyu itu memerintahkan pada sahabat untuk mencatatnya. Di antaranya sekretaris Nabi yang pencatat Quran adalah namanya Zaid bin Sabit. Nah, jadi pemirsa, kita bisa paham bagaimana kemuliaan Al-Quran itu yang merupakan kalamullah, wahyunya Allah, firmannya Allah, omongannya Allah, menjadi begitu mulia ketika diturunkan kepada malaikat Jibril. Makanya penghulu para malaikat itu malaikat Jibril, dikarenakan malaikat Jibril terpilih sebagai pembawa wahyu. Lalu kemudian wahyu yang diturunkan kepada malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad pun jadi hamba Allah yang paling mulia. Subhanallah, hamba Allah pilihan ya di antara para nabi dan rasul, maka Nabi Muhammad adalah nabi rasul yang termulia. Lalu kemudian ketika para sahabat yang menerima Al-Quran dari Nabi Muhammad SAW, menghafalnya, mengamalkan isi, menjadi orang-orang yang mulia setelah Nabi Muhammad SAW. Kemudian ketika firman-firman Allah ini dicatat di pelepah kurma, dicatat di kulit-kulit ya, di segala macam daun, maka itu pun menjadi mulia. Dan ketika Al-Quran dicatat di atas kertas, kertasnya menjadi mulia. Maka bisa kita bayangkan ketika manusia menghafal Al-Quran, masuk ke dalam dadanya Al-Quran itu, maka bisa dipastikan orang yang hafal Al-Quran kemudian dia mengamalkan isinya, tidak bertentangan dengan isi Al-Quran, maka dia pasti akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pemirsa yang saya hormati, momentum bulan Ramadan ini hendaknya bisa kita gunakan untuk mengembalikan hubungan kita dengan Al-Quran. Bagaimana hendaknya orang Islam, orang beriman itu punya keakraban yang khusus terhadap Al-Quran. Setiap hari dia harus membaca Al-Quran. Paling minimal kalau tidak bisa ya 1 halaman dia harus baca. Kalau tidak ya setengah halaman lah. Kalau tidak bisa juga ya beberapa ayat. Jadi jangan tidak membaca Al-Quran. Dan tentu tidak cukup hanya membacanya. Setelah membacanya adalah kita mentadaburi isinya. Jadi baca terjemahannya, baca penjelasan-penjelasan ulama di dalam tafsir-tafsirnya tentang ayat tersebut. Sehingga kita menjadi mengerti dan paham apa yang diminta, apa yang dimaksudkan oleh Al-Quran. Karena tadi Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnas. Quran itu sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelas atas petunjuk itu dan menjadi pembeda antara yang hak dengan yang batil. Bagaimana mungkin orang Islam bisa tahu Al-Quran ini sebagai petunjuk? Bagaimana mungkin orang Islam bisa menjadikan Quran sebagai Al-Furqan, pembeda antara yang hak dengan yang batil, kalau dia tidak paham tentang isinya? Nah, ini problem besar di antara umat Islam hari ini. Mereka begitu semangat membaca Al-Quran, tetapi tidak semangat memahami kandungannya. Ya, jadi PR kedua tentunya setelah kita membacanya akrab dengan Al-Quran, kita kemudian
mentadaburi isinya, memahami kandungan Al-Quran. Dipahami Al-Quran itu artinya, tujuannya, maksudnya, pesannya dengan ditadaburi, dan itu perintah di dalam afala yatadabbarun Al-Quran, itu perintah Allah di Al-Quran. Mengapa kalian tidak mentadaburi Al-Quran? Ya, jadi mentadaburi Al-Quran ini bukan satu hal yang hukumnya sunnah atau mubah, tapi perintah dari Allah, ya wajib. Karena kalau tidak ada tadabbur, bagaimana kita bisa tahu isi Al-Quran, bagaimana kita bisa tahu maksud dari Al-Quran. Jadi tadabburi Al-Quran. Nah, setelah ditadaburi, bagaimana kita mengupayakan bisa menghafal ayat-ayat itu. Ya, dihafal sesuai dengan kemampuan kita, lalu diamalkan dalam keseharian. Al-Quran bilang A, kita jalankan A. Al-Quran bilang B, kita jalankan B. Al-Quran larang C, kita tinggalkan C. Al-Quran larang D, kita tinggalkan D. Apa yang dihalalkan oleh Al-Quran, kita halalkan. Apa yang diharamkan oleh Al-Quran, kita haramkan. Nah, itu adalah mengamalkan isi Al-Quran. Dan kemudian, setelah kita amalkan berbagai isi Al-Quran tersebut, maka kita upayakan untuk menyampaikannya kepada orang yang ada di sekitar kita, khususnya keluarga kita, keluarga inti, istri, suami, anak-anak, ayah, ibu, ya, ponakan, lalu kemudian tetangga kanan kiri kita, teman sejawat kita, lingkungan masyarakat kita, itu disampaikan tentang isi Al-Quran. Maka sempurnalah kita ketika bisa melakukan itu, berinteraksi dengan Al-Quran. Ya, jadi baca Al-Quran, lalu tadabburi isinya, kemudian hafalkan ayatnya, setelah itu amalkan isinya, dan kemudian sampaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka kalau itu kita lakukan, insya Allah nanti Al-Quran akan memberikan syafaat kepada kita di akhirat kelak. Ya, Al-Quran akan minta kepada Allah agar kita diberikan keselamatan, diberikan pertolongan, karena kita sangat akrab dengan Al-Quran. Jadi ayo pemirsa yang saya hormati, kita jadikan momentum bulan Ramadan ini momentum untuk kembali kepada Al-Quran, akrab dengan Al-Quran, dan hidup bersama Al-Quran. Insya Allah kalau ini kita lakukan dengan baik, dengan benar, maka Allah akan ridho kepada kita, dan kelak kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga Firdaus, dan kemudian Allah ridho kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat Al-Fakir sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.